Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Novel Aziz. Baiklah, di video kita kali ini saya akan menjelaskan tentang Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang penggunaan Intent Star Activity biasa dan Intent Star Activity for Result. Baiklah, kita masuk ke dalam project. Yang pertama kita langsung aja di sini buat new project. Terus kita next. Terus di sini kita buat namanya intent intent start activity. Oke. Jangan lupa kita memakai bahasanya bahasa Kotlin. Langsung saja kita finish di sini. Oke, kita tunggu Gradle-nya. Tunggu sebentar ya. Di Gradle ini mungkin agak lama. Oke, Gradle-nya sudah selesai. Oke, sebelumnya di sini saya jelaskan Intent Star Activity dan Intent Star Activity for Result. Intent Star Activity adalah untuk berpindah halaman, namun tidak membawa value dari halaman yang kedua, dan hanya sebatas berpindah halaman saja. Kemudian berbeda halnya dengan Intent Star Activity for Result berfungsi untuk berbeda halnya dengan Intent Star Activity for Result berfungsi untuk berpindah halaman sekaligus dengan membawa value dari halaman yang kedua. Kemudian dikirim lagi ke halaman yang pertama. Nah, begitu ya. Jadi kalau Star Activity ini dia cuma berpindah halaman saja, tapi tidak membawa value. Dan Intent Star Activity for Result dia berpindah halaman dengan membawa value, terus berpindah ke membawa value dari halaman yang kedua, kemudian dikirim lagi ke halaman yang pertama. Itu sih perbedaannya Intent Star Activity dan Intent Star Activity for Result. Oke, yang pertama kita masuk ke Gradle ya. Nah, ini kita pilih yang build Gradle, terus kita tambahkan di sini build features view binding. Jadwalnya nanti kita untuk pemanggilan ID-nya menggunakan view binding. Jadi di sini ditulis build features, terus kemudian kita kasih URL di sini view binding true. Oke, langsung saja kita sinkronkan. Sudah selesai. Oke, lanjut kita yang pertama kita ke activity ya. Masuk main activity. Nah, di sini kita buat ini, kita ganti aja jadi linear layout. Dari sini buat layoutnya.
kita memakai linear layout di sini, kemudian kita tambahkan di sini orientation ya. Orientationnya vertikal, orientation vertikal. Kemudian kita di sini apa saja, kita buat baru, text view, terus kita pakai dua-duanya wrap content. Di sini width sama height-nya kita pakai dia wrap content, terus kita kasih ID di sini, ID namanya short. Kemudian kita tambahkan dia ini di sini. Nah, kita tulis saja apa. Terus kita sini layout gravity. Gravity kita tulis dia simple. Kemudian kita kasih text size. Kita kasih text size di sini, kita kasih dia 30 sp. Kemudian margin top, margin topnya 20 dp. Oke. Yang kedua kita buat button ya, untuk bawahnya. Button di sini kita kasih dia transparent dan wrap content. Nah, sudah. Terus button ini juga kita kasih, jangan lupa kita kasih ID, terus kita kasih nama dia BTM untuk input nanti. Terus kita kasih teks biasa, namanya input. Terus sama jangan lupa kita kasih dia layout gravity center. Oke, sini sudah jadi. Sini kita sudah jadi membuat buttonnya. Nah, di sini kita kasih padding ya. Di sini nih. Tambahkan padding biar dia rapi. Nah, ya hasil layoutnya tampilannya seperti ini. Oke, kemudian kita di sini sudah membuat layout di main activity. Kemudian kita membuat activity baru di sini, new activity. Kemudian pilih yang activity. Kita pakai aturan default aja ya biar enak. Jadi kita di sini pakai main activity 2. Sudah, kita kemudian masuk ke layoutnya. Kemudian kita di sini menambahkan, jangan lupa kita tambahkan orientationnya ya. Orientationnya tetap masih vertikal. Kemudian kita kasih padding ya biar rapi. Nanti paddingnya itu kita samain aja sama yang di layout satunya. Di sini kita di sini 30 dp memakai paddingnya, jadi kita di sini sampai 30 dp. Kemudian di sini kita buat dia edit text untuk nanti menginputnya. Terus kita width-nya pakai transparent, terus pakai wrap content. Kemudian jangan lupa di sini kita kasih ID. Kemudian ID-nya namanya edit input ya.
kasih dia in buat dia tulisan, tulis catatan. Nah, di sini kita kasih dia tulis catatan, kemudian kita kasih margin top, kita kasih 20 dp. Oke, jangan lupa kita tutup di sini, kemudian kita buat dia di sini button di sini kita pakai dia yang pertama itu match parent, terus yang kedua konten. Oke, jangan lupa ya di sini kita pakai dia, jangan pakai constraint layout tapi menggunakan linear layout. Oke, sudah jadi. Terus kita kasih di sini dia teks tulisannya save, dan kemudian kita kasih dia margin top itu 10 saja. Nah, jadinya seperti ini. Jangan lupa kita tutup di sini. Nah, jadinya seperti ini ya layout dari activity kedua kita. Tampilannya seperti ini. Kita di sini menggunakan linear layout. Terus di sini kita edit text-nya, kita kasih edit input. Kemudian yang kedua ini kita buat button save. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke main activity ya. Di sini kita untuk pemanggilan ID-nya menggunakan view binding. Jadi di sini kita tambahkan dia biar jelas ya. Alternate var binding activity, kita pilih yang ini kan ada activity main binding dan activity main binding 2. Jadi kita pilih yang activity main binding yang utamanya. Kemudian kita di sini kita tambahkan binding sama dengan activity main binding. Kemudian di sini pinnya kita ganti jadi pin, dan di dalam sini kita kasih layout pin pattern. Kemudian di sini jangan lupa kita ganti border layoutnya jadi binding root. Kemudian kita tambahkan di sini, kita buat lagi binding, kita panggil buttonnya. Nah, ini btn input, kemudian set conflict listener, ini kita ganti jadi kurang. Kemudian kita buat variabel di sini untuk pemanggilan, jadi file file intent. Oke, file intent sama dengan terus kita panggil dalamnya di sini. Kita mau ke activity mana? Ini kita mau ke activity yang kedua. Jadi di sini this kita masukin ya main activity 2. Nah, kita mau ke activity sebelah ya, bukan activity yang utama. Jadi kita main activity 2. Kemudian di sini kita kasih ini dan cross Java. Oke, di bawahnya kita buat dia start activity for result. Kemudian dalamnya kita kasih intent, ini kita kasih dia request kodenya 200. Oke, kita
Lanjut yang kedua, di sini kita buat average fund-nya. Jadi buatnya itu di dua Kurawa activity di bawah ini. Ini dua Kurawa. Nah, kita masuk di sini, kita buat average fund di sini. Average fund kita buat dia on activity result. Oke, nanti dia otomatis muncul seperti ini. Kemudian kita enter di sini, kita buat if terus request kode, kita tulis request kodenya. Terus kode sama dengan di sini 100, kemudian kita tambahkan beberapa lagi bawahnya, terus kita buat if lagi di sini. Kita buat if yang result, kita buat yang result kode sama dengan 200, kemudian tambahkan lagi beberapa di sini. Kita buat dia pemanggilannya, kita tambahkan val. Cek ya, cek terus sama dengan data, tanda datanya dot get string extra, dan di dalam sini kita namanya Oke, selanjutnya kita akan memasukkan dia ke dalam text view dari result yang sudah kita inputkan. Di sini kita tambahkan dia binding dot, tadi kita panggil dia result di sini, kemudian dot text sama dengan check. Oke. Kemudian kita masuk ke activity yang dua ini. Nah, di sini kita panggil juga menggunakan view ini. Jadi di sini kita buat latent var. Oke, terus kemudian kita panggil tadi dia main activity 2. Oke, di sini sudah main activity 2 kita panggil. Activity coba kita kasih activity oh ini salah. Nah, kita bilang nih activity main binding 2. Oke, kemudian kita di bawah super ini kita buat binding ya, binding, kemudian sama dengan terus activity main binding 2. Sini kita ganti dia invite, kemudian dalamnya kayak pattern. Terus di sini jangan lupa kita ganti juga dia jadi binding dot binding dot. Oke. Kemudian, nah sebelumnya kita lihat dia di activity. Nah di sini di button section belum kita buat ID, maka kita tambahkan dia di sini ID, kemudian button, kemudian di sini kita buat dia button save, kita balik lagi ke sini, kemudian di sini kita buat binding ya, binding dot. Nah button save sudah muncul di sini, kemudian kita buat set
on click listener, kita ganti aja ini berawal, kemudian kita panggil dia ke variabel di sini, variabel music sama dengan binding dot data input, kemudian dot text, kemudian itu string. Oke, kita buat dia apa lagi, kita tambahkan apa lagi, intent, kemudian sama dengan intent. Oke, kita kasih ini biar dia tidak merah, dan di bawahnya kita kasih dia intent dot put extra. Oke, selanjutnya kita dalam sini kita tambahkan dia namanya tuh, bisa kemudian kita panggil ya di sini. Nah, kita panggil di sini. Ini file ini kita panggil di dalam intent put extra ini ya, put music. Kemudian di bawahnya kita buat di set result, kemudian dalamnya kodenya kita tambahkan 200 intent. Oke, kemudian kita tambahkan di sini finish, agar nanti setelah kita input datanya dia akan balik ke halaman sebelumnya. Oke, kita di sini di dalam main activity. Nah, kita kan di sini memakai start activity for result ya. Nah, di sini kenapa dia dicoret? Karena di sini dia start activity ini sudah tidak direkomendasikan lagi gitu ya. Start activity ini sudah tidak direkomendasikan lagi. Jadi nanti start activity kita ganti. Jadi start activity for result ini di dalam main activity ini dia dicoret karena tidak direkomendasikan lagi. Dan nggak direkomendasikan lagi. Atau bahasanya deprecated atau tidak direkomendasikan lagi. Dan di sini kita akan memakai, kita ganti start activity ini dengan memakai yang terbaru atau yang lebih direkomendasikan lagi. Soalnya di sini start activity for result-nya dicoret, itu dia tidak direkomendasikan lagi. Oke. Kemudian di sini karena dia tidak direkomendasikan lagi, jadi di sini kita komen aja ya. Dari sini kita komen. Kemudian di sini juga kita komen dari bindingnya. Nah, di sini kita buat baru, kita enter aja. Kemudian di sini kita deklarasikan variabelnya. Kita buat di sini file, enter, kemudian reset relaunch. Nah, kemudian kita kasih di sini result relaunch atau hasil kembalinya ya, result relaunch. Kemudian di sini kita sama dengan sini kita register for activity result. Oke, kita enter di sini. Kemudian di sini kita tambahkan activity result, activity, kita cari dia yang activity result
contracts. Cari yang contracts, activity result contracts, kemudian kita start activity for result ya. Kita enter, kemudian jangan lupa kita kasih kurung di sini. Oke. Nah, di sini kita buka Urala, kemudian kita enter, kemudian kita tambahkan result di sini. Result. Kemudian enter, kita buat if di sini. Enter saja, kemudian kita tulis resultnya. Nah, sebelumnya karena ini kita komen ya, ini soalnya sudah tidak digunakan lagi atau tidak direkomendasikan, maka kita buat yang direkomendasikan. Nah, seperti ini kita buat di sini dia result code. Nah, result code tadi kita nulis kodenya tadi di sana 200. Kemudian kita buka awal lagi. Kemudian di sini kita tambahkan dia file isek. Nah, isek kemudian result. Kemudian data. Oke. Di bawahnya kita buat lagi dia file. Kemudian name-nya sama dengan insect, tanda tanya dot get string extra, get string kita tulis yang ini ya, get string extra. Kemudian kita panggil di sini musiknya. Kemudian kita di sini binding dot result tadi text, kemudian sama dengan oke. Kemudian sudah di sini kita ambil ini ya, copy yang bawah tadi. Kita copy aja, terus kita taruh dia di sini. Dan kita buka komennya. Kita hidupkan kembali dia. Di sini kan start activity for resultnya sudah tidak direkomendasikan. Jadi kita di sini kita ganti saja dia jadi result relaunch. Oke. Kemudian di sini 200 kita hapus, kita selesaikan intent, dan kemudian di sini kita tambahkan dot launch. Oke, di sini sudah selesai ya. Nah, kemudian di sini ini kan sebelumnya kita memakaikan start activity for result karena dia sudah deprecated atau tidak direkomendasikan, jadi kita pakai yang start activity biasa. Jadi di sini di bawah sini kita tambahkan dia binding ya. Kita tambahkan dia binding di sini, terus btn input, kemudian kita dot set on click listener. Kita enter saja di sini, kemudian jangan lupa kita ganti dengan Kurawar. Terus di sini kita panggil dia variabel, kita pakai intent.
dan sama dengan intent. Terus kita mau lihat ke main activity 2 ya. Main activity 2, kemudian jangan lupa kita tambahkan di sini kelas Java. Oke, kemudian start activity. Start activity-nya kita kasih dia intent. Oke, nah di sini sudah selesai. Oke, kita di sini sudah selesai. Mungkin nanti hasilnya kita gunakan di HP saja, soalnya di emulator ini ada error ya, kurang bisa. Itu nanti kita tampilkan hasilnya menggunakan HP saja. Ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.